Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia podcast Cafe Palmerah Produksi Politeknik Tempo. Hari ini kita hadir kembali, kali ini dengan narasumber super istimewa, yaitu Pak Muhammad Nur Hidayat, dosen sekaligus Wakil Direktur Bidang Akademiknya Politeknik Tempo. Kali ini Pak Nurhi akan saya tanya-tanya untuk menjelaskan tentang penelitiannya. Penelitian Pak Nurhi apa sih ya Pak ya kemarin? Ini judulnya Inspirative Strategy to Capture Gen Z through Digital TV. Oke, jadi strategi inspiratif untuk menggait Gen Z melalui TV digital. Nah, kemudian kita akan mulai tanya-tanya ini. Ya. Pak Nurhi boleh dijelaskan apa sih yang melatar belakangi Pak Nurhi kenapa memilih topik ini? Ya, terima kasih Mbak Rama. Jadi Inspiratif ini TV daerah dan di mana? Di Bandung. Oh, TV daerah. Pusatnya di Bandung dan kemudian dia menjadi TV berjaringan yang bersiaran juga di beberapa TV di beberapa kota. Nah, dalam platform digital. Ini uniknya Inspiratif ini termasuk salah satu TV yang mempelopori atau memperjuangkan supaya analog switch off itu langsung terselenggara. Jadi dia selama puluhan tahun itu berupaya supaya itu terselenggara gitu. Jadi dia berlawanan dengan banyak orang yang kemarin kan menolak digitalisasi TV itu ya mulai tanggal berapa tuh ya Pak? 2 November 2022 ya kita semua harus beralih ke TV digital. Dan dia inspiratif malah mendorong itu ya. Mendorong dia udah lebih dari 10 tahun dia mendorong undang-undang itu supaya disahkan, tapi kan begitu terus kan kondisinya belum siap terus gitu katanya ya. Terus dan kemudian ya sambil berjuang itu kemudian Inspiratif yang pertama dia harus bersiaran. Nah, ketika TV digital belum diresmikan kan iklan tuh masuknya ke analog semua. Nah, dengan demikian kan TV seperti Inspiratif ini sulit memperoleh iklan. Nah, ini yang menurut saya luar biasa. Dia harus memperjuangkan perusahaannya sendiri dan kemudian dia juga harus berjuang membuat supaya undang-undang bisa disahkan supaya TV menjadi TV digital. Jadi dia berjuang untuk semua rekan-rekan TV digital, yang lain yang kalah bersaing dengan TV analog ya Pak ya. Terus selama ini dia dapat iklan dari mana Mas? Kalau kan iklannya di monopoli TV analog ya. Jadi iklan yang diperoleh jadi mungkin perlu saya jelas dulu digital itu apa, analog itu apa ya. Jadi kan TV itu kalau TV analog itu TV yang menggunakan pemancarnya sistem analog. Sekarang mungkin anak-anak muda itu udah bingung tuh analog itu apa gitu. Juga tape bahkan handphone semuanya udah pakai digital, teknologi yang lebih maju. Nah, teknologi analog ini digunakan udah sejak tahun 50-an, sejak TV kali pertama digunakan. Dengan dia menggunakan frekuensi yang sistemnya itu lebih boros frekuensi. Jadi satu frekuensi TV analog itu hanya untuk satu. Kalau dipakai digital itu bisa lebih dari 12. Jadi sebetulnya menghemat. Nah, pada waktu itu perjuangan untuk ke TV digital itu sebenarnya adalah supaya TV itu sedikit aja yang pakai frekuensi. Nah, sisanya nanti dipakai untuk keperluan internet. Sehingga dengan demikian internet kita menjadi lebih cepat. Perjuangan kita sebenarnya kayak itu waktu itu, bukan untuk mematikan TV yang existing. Nah, TV yang existing ini yang analog itu mungkin mereka ketakutan aja karena begitu nanti ada digital pasti ada banyak pemain baru. Tapi sesungguhnya enggak gitu. Jadi sekarang orang sudah menikmati TV digital yang kualitas gambarnya seperti di TV parabola yang gambarnya bagus, jernih dan lebih murah. Nah, itu aja yang kemudian waktu itu saya tertarik untuk bikin penelitian. Nah, ini makanya waktu itu saya pikirin bagaimana supaya masyarakat tahu Inspira sebagai pejuang TV digital, tapi sekaligus dia bisa menghidupi perusahaannya itu sendiri. Sendiri. Oke, dari ini cukup jelas ya teman-teman. Pak Nurhi ini kebetulan dosen sinematografi, jadi banyak kita belajar sinematografi terkait produksi film, produksi TV dengan Pak Nurhi. Nah, Pak Nurhi, problem statement yang Mas Nurhi buat di penelitian ini seperti apa, Mas?
apa yang ingin dipecahkan dari penelitian ini? Ya, jadi dari backgroundnya tadi kan pada saat Inspira itu berdiri, iklan televisi itu masih ada di analog, sehingga nah TV-TV digital yang berusaha berdiri itu nggak dapat iklan. Pada waktu itu TV-TV digital yang mengajukan izin sudah dikasih izin sama pemerintah. Tapi mereka kan iklan kita, Anda tahu kan bahwa iklan itu, pemasang iklan itu memasang iklannya di televisi berdasarkan rating dari Nielsen. Sementara Nielsen pada waktu itu tidak pernah membuat penonton kita untuk di digital. Dengan demikian ya nggak ada iklan yang itu masuk secara ya, karena panduan utama pengiklan tetap gitu. Nah, pada waktu itu maka penelitian itu pada waktu ingin ingin mengetahui bagaimana televisi yang digital yang sulit beriklan itu bisa hidup, dan bagaimana dia menciptakan pemirsa baru dari kalangan Gen Z yang memang sudah akrab dengan digital gitu. Sementara dia harus hidup, ya kan hidup TV itu pada waktu masih TV analog, sementara konsumennya sebetulnya sudah habitnya adalah digital gitu. Nah, itu yang kemarin saya jadikan di perumusan itu adalah bagaimana Inspira TV sebagai TV digital bisa menggait para pemirsa di kalangan Gen Z. Gen Z ini memang menarik untuk jadi penelitian ya Pak. Kenapa kira-kira nih? Kalau sepengetahuan saya ya, anak-anak tuh emang bahkan malah udah nggak baca, nggak nonton TV. Iya, gitu. Betul. Mereka semua nontonnya dari internet, streaming dari YouTube, streaming. Nah, tergambar nggak di penelitian ini Pak? Nah, akhirnya saya memperoleh gambaran dari hasil wawancara dengan para direkturnya bahwa sebetulnya televisi seperti Inspira ini punya cara supaya dia tetap diperhatikan oleh Gen Z. Caranya adalah, jadi dia membuat salah satunya itu program berita, saya lupa namanya apa itu. Jadi program televisi yang disiarkan di pemberitaan tersebut itu kalau mungkin di para wartawan Tempo barangkali kita kan akan mengikuti kasus terus-menerus gitu ya. Jadi misalnya ada kasus, katakanlah sekarang ada kasus Pertamina itu kan beritakan terus. Nah itu pagi sudah ada berita, itu Inspira dimuat dulu di medsosnya mereka. Jadi di medsos dulu, teasernya dulu di situ sebagian, nah, terus kemudian di bawahnya ada berita selengkapnya ada di Inspirasi Nabi jam sekian. Jadi dia menciptakan peluang ini dan dijaga dari medsos, dan kemudian nanti ada semacam in-depth reporting atau semacam laporan panjang dari kasus tersebut menjadi laporan panjang itu di akhir pekan. Jadi misalnya katakanlah misalnya kasusnya Pertamina tadi, mungkin berita Senin sepotong, nanti di hari Jumat atau Sabtu baru ada yang laporan panjang, ada analisisnya juga di situ. Itu munculnya di TV dulu. Jadi untuk lebih lemah ada. Jadi proses itu yang dia, dan menurut saya ini yang cukup berhasil bagi Inspira supaya kemudian penontonnya mau menonton di TV-nya gitu. Tapi ini sepertinya bisa jadi penelitian selanjutnya Mas, bagaimana peran media sosial sebagai jembatan antara audiens dengan media ininya ya. Karena kalau kita perhatikan semua media masa itu pakai cara ini sekarang. Jadi bagaimana mereka memanfaatkan crowd di media sosial untuk mengundang atau menjaring penonton ke TV-nya ya. Kayak misalnya di Tempo lah ya, di majalah Tempo mereka bikin crowd di media sosial lewat bocor alusnya di YouTube dan di Instagram. Baru kemudian nanti baca lengkapnya di majalah. Ini juga. Nah, problem berikutnya dari bagi Inspira adalah kan tadi Gen Z udah digiring tuh untuk nonton acara TV-nya. Tapi kan TV-nya belum tetap nggak ada iklan. Karena riset Nielsen belum ada pada waktu itu. Nggak meriset ke TV digital ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, penelitian berikutnya kan akan di bagian penelitian ini bagaimana? Saya terus nanya bagaimana mereka hidup. Ternyata mereka hidup dari acara-acara yang memadukan antara off air dengan acara televisi dan medsos.
ada salah satu acara itu yang namanya jam sekolah. Jam sekolah itu kayak semacam musik apa, kayak kan ada jam session gitu kan biasanya. Nah itu misalnya di apa, katakanlah di SMA 1 Bandung misalnya gitu. Nah di situ nanti ada pementasan band, pementasan tarian, itu di sekolah itu ya. Di sekolah itu nanti disiarkan. Nah, itu baru disiarkan di TV-nya. Tapi off air-nya ini ada sponsornya. Oh, sponsornya yang nyari dari Inspiranya? Inspira. Atau dari sekolahnya? Dari Inspiranya. Sekolahnya nggak dikenain biaya apa-apa ya? Nggak dikenain biaya apa-apa. Jadi dia hidup justru dari off air ini, dan dia banyak. Ada beberapa yang apa namanya, yang mereka bisa dapat sponsor tadi. Salah satunya adalah, mungkin tanpa menyebut merek, adalah susu. Jadi merek susu yang dia memang sangat suka dengan acara off air gini kan, memang, dan memang pas sasarannya anak sekolah. Betul, ya, anak sekolah dan anak muda. Nah, ini yang sekaligus bagi Inspira adalah dia cara untuk menggait anak muda untuk nonton ke TV-nya. Iya, nanti pasti ya yang tadinya ngeband di sekolah tadi ya, pasti mau nonton, terus keluarga-keluarga dihubungi, nanti nonton ya, aku muncul di sini gitu. Kalau Gen Z itu salah satunya kan mereka ingin eksis kan, eksistensi diri. Jadi dia nonton itu sebenarnya pada waktu itu nawaitunya adalah bukan mau nonton acara TV, tapi mau nonton diriku sendiri. Dan kemudian dia terbukti narsisnya anak-anak muda itu ya. Dia nanti akan ngomong ke sana. Itulah yang membuat. Nah, dan acara kayak gini tuh ada beberapa. Jadi ada yang ada yang dari tadi sekolah, ada juga yang kayak semacam pengajian juga. Sama juga itu. Kayak Mamah Dedeh itu ya. Semacam itu ya. Jadi dia lebih ke off air-nya dulu, baru kemudian dimasukkan ke acara televisi. Tetapi kembali lagi, media sosialnya yang memang dia dirawat betul. Jadi ini ada hubungan yang sangat erat ya antara dunia maya dan dunia nyata. Ya, betul. Dunia maya dan dunia nyata ini terkonek banget gitu ya. Yang nyata bisa mensuplai di dunia maya. Ya, gitu. Nah, yang saya salut kepada Inspira ini adalah mungkin dia sudah sadar betul kalau dalam peperangan itu dia udah tahu tuh medan perangnya seperti apa. Kalau saya melawan nggak mungkin itu tadi nggak mungkin gitu kan. Kayak film-filmnya siapa, Sui Hak gitu kan, kalau dia bikin film kan pasukannya banyak banget itu, sebenarnya dia cuma sedikit gitu kan, nggak mungkin saya main perang di situ, maka dia harus pindah ke medan perang yang lain, yaitu dengan cara itu tadi dia memikirkan bagaimana supaya jadi karyawan yang di Inspira itu dia tidak cuma pinter di di produksi produksi di live TV di studio gitu, tapi dia memang jago ketika misalnya live dari lapangan SMA 1 misalnya gitu. Jadi dia punya keterampilan itu, dan jumlah mereka tuh sangat sedikit. Dia punya data nggak, Mas, Inspiratif itu jumlah penonton dia dalam satu acara gitu sampai berapa gitu, ada data? Ada sih sebenarnya, ada, tapi saya tidak begitu nanti ditampilkan ya di insert sini. Dari satu lihat. Acara itu ada berapa orang yang nonton, dan kemudian itulah yang membuat sponsor itu kontraknya kalau nggak salah ada yang 1 tahun. Oh gitu, jadi langsung borongan ya 1 tahun. Gitu. Nah, inilah yang menurut saya membuat Inspira itu karyawannya cukup bisa diperhitungkan. Jadi dia kan ya kan, kalau iklannya juga nggak gede-gede amat, tapi menurut Pak Rian, teman saya yang jadi direkturnya di sana itu, kita bisa menghidupi itu. Bahkan model ini yang kemudian membuat iri beberapa TV digital daerah yang lainnya. Yang lainnya itu memang benar-benar hanya satu-satunya mengandalkan dari iklan. Yang pertama adalah iklan pengobatan tradisional. Oh iya, itu yang banyak ya itu kan sekali tampil 5 juta, rata-rata itu. Atau ya yang bangsa kayak itu yang jualan toko-toko shop itu, iya nggak, Mas? Ada kan itu. Jadi itu namanya online, TV online itu kan, itu pasti borongan itu. Tapi borongan itu, seingat saya pada waktu itu, karena saya juga pernah di TV Tempo,
iklan itu harganya cuman kira-kira 25 sampai 30 juta sebulan. Dan itu sehari bisa 2-3 jam. Jadi nggak efisien jadi itu ya. benar-benar high cost ya berarti ya. Iya, jadi cuman menguntungkan si ini online-nya. Nah, itu jadi kalau nggak online shop, kemudian pengobatan tradisional dan dai-dai yang orang yang pengen jadi dai. Oh iya ya, itu yang belum punya masa ya. Atau mungkin musikus daerah atau penyanyi daerah atau seniman-seniman daerah yang pengen tampil. Jadi mereka itu muncul ke TV ya bayar, meskipun cuman mungkin memfasilitasi. Kalau orang lain muncul di TV dibayar, mereka malah bayar ya. Nah ini kan sedikit beda banget ya sama Inspira tadi ya. Makanya Inspira tadi ya itu tetap kalau mau boleh aja. Jadi yang online shop mungkin dibatasi, terus kemudian yang dai-dai tadi dibatasi juga, yang kira-kira kredibel baru bisa masuk. Kemudian musik ya juga yang memang kalau nggak bagus itu kadang-kadang mereka dikasih ininya sampai ke video klipnya itu sampai dia yang buatin supaya standar broadcast. Jadi ada harga lagi ya. Ada peluang-peluang kayak gitu. Nah, ini menurut saya yang membuat Inspira ini menjadi cukup bisa hidup dibandingkan dengan TV-TV yang lain. Meskipun saya tahu ada TV daerah yang dibiayai oleh Pemda, konglomerat besar. Biayanya lebih besar, modalnya lebih besar daripada Inspira, tapi mereka kesulitan juga. Nah ini yang merupakan kelebihan dari Inspira. Jadi ini bisa buat case juga ya, kan selama ini orang bilang industri televisi udah senjakala, udah meninggal menunggu wafatnya gitu. Ternyata enggak, masih begitu banyak peluang. Asal kita bisa ulet dan menemukan celah di mana kita bisa explore gitu ya, Mas ya. Jadi ada kalau salah satu informasi saya juga dari Kementerian Kominfo pada waktu itu, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa dengan adanya gadget, dengan adanya dunia digital ini, TV sebenarnya tidak sepenuhnya mati. Karena orang itu memperoleh informasi dari gadget ini, kemudian tinggal bagaimana dia menampilkannya di televisi gitu. Jadi seperti dilakukan Inspira tadi untuk berita kan udah menerapkan rumus itu kan. Apa-apa ditampilkan dulu di jadi handphone, orang tertarik, terus kemudian baru nonton ke TV-nya gitu. Nah itu yang dilakukan. Dan infonya pasti seiprit-iprit yang orang masih penasaran gitu ya. Habis itu nanti dari situ ada forum yang membuat kita mendiskusikan hasil acara ini nanti supaya kelanjutannya. Nah itu masih bisa tapi effortnya memang luar biasa. Kalau dulu TV kan yang penting bikin sinetron, udah iklan ngantri. Jadi nggak perlu effort sampai yang namanya, saya tahu persis kalau yang namanya sinetron kalau udah rating 1 itu iklan bener-bener nunggu. Ngantri ya. Sampai nunggu sampai nanti. Sampai bahkan sinetronnya sendiri lebih banyak iklannya daripada adegan filmnya ya. Sekarang itu udah nggak bisa, jadi harus ada kreativitas seperti media-media yang lain. Dalam penelitian ini, Pak Nuri, apa nih kendala yang masih ditemui selama meneliti? Ya ini karena kendala terutama adalah kendala jarak kan, karena dia di Bandung, jadi pada waktu itu juga terutama saya itu harus ke Bandung, kemudian juga kadang-kadang harus harus detail betul mencari celah yang mungkin orang Inspira nggak sadar bahwa itu sesungguhnya yang membuat mereka bertahan. Dia bertahan gitu. Jadi harus mungkin karena udah bolak-balik udah lama jadi wartawan, jadi kadang-kadang ngobrol dulu, yang penting kemana, kalau perlu baru dicatat gitu. Jadi kadang-kadang udah lewat, udah pulang, nanti balik lagi ngobrol lagi, baru tambah lagi kayak gitu. Terus sabar memang itu. Ada nggak Mas yang kan tadinya tujuan penelitiannya demikian ya, tapi ternyata pas habis wawancara saya malah menemukan hal lain yang di luar yang tadinya kita pengen cari sebenarnya. Iya, kemudian kan caranya ya saya batasin kan. Kalau semua saya masukkan nanti nggak fokus ya. Nggak fokus. Jadi saya membatasi. Intinya adalah bagaimana Inspira itu hidup ketika dia tidak dapat iklan dari rating kan, dan bagaimana dia bisa menggait Gen Z tadi. Dan ternyata itu
dijawab dengan clear meskipun dia nggak sadar ya bahwa itu saya harus gini. Oh ternyata memang strateginya begitu. Dan dia tidak bilang bahwa itu strategi, dia menjalankan cuma alamiah aja barangkali. Seni bertahan hidup. Betul. Jadi kan kayak orang, saya udah kepepet, kayak ini kayak istilahnya kalau rumusnya itu kayak rumusnya orang tenggelam. Mice behavior itu kan nabrak sana, nabrak sini baru ketemu gitu kan. Dulu kan kalau Pak Jonan itu kan selalu begitu kan, menghadapi masalah dia akan nabrak baru ketemu, ini yang dipakai kan itu. Saya kira mungkin pada waktu Inspira juga seperti itu. Jadi dia alami aja kesana kemari dan tapi yang luar biasa adalah orang atau pengusaha di balik Inspira ini yang dia membiayai ini selama puluhan tahun. Artinya kan memberikan ruang bagi mereka itu untuk anak-anak muda ini, para pengelola ini rata-rata masih muda. Jadi baru lulus atau bahkan mahasiswa semester akhir itu karyawannya. Nah itu mereka dikasih kesempatan untuk belajar ke sana kemari untuk merumuskan bagaimana cara mencari uang dari sumber situ pendapat sendiri dan akhirnya menjadi udah ketemu formulanya gitu, ya sekarang. Kira-kira kayak gitu. Oke. Baik. Tuh teman-teman yang lagi mau memulai bisnis TV atau mau belajar produksi media kan bukan kita ngarepnya nggak jadi karyawan semua ya Mas. Jadi ada yang bisa bikin TV, bikin PH. Jangan pernah menyerah, itu buktinya masih banyak jalan gitu. Kesimpulan dari penelitian Mas Nuri apa ya? Oh ya, mau tanya ini penelitiannya kalau nggak salah waktu itu dimuat di jurnal internasional ya, Mas ya? Di jurnal apa ini? Di jurnal di sebuah universitas di Malaysia, di USIM, University of Science Islam ya kalau Islamic Islam di Malaysia. Kebetulan pada waktu itu kan materi ini disampaikan di sebuah konferensi di Bandung yang diselenggarakan oleh sebuah universitas di Jakarta. Dan kemudian teman sebelah saya itu teman satu kamar ding. Itu Dr. Rokeb. Dr. Rokeb, nah itu ternyata dia salah satu reviewer untuk jurnal tersebut. Kemudian aku ngomong-ngomong ini ya aku titip terus kemudian dikirimkan ke sana dengan berbagai perbaikan kan, karena dia punya berkali-kali standar gitu dan itu cukup lama beberapa perjalanannya berapa lama Mas? Mungkin kalau nggak salah lebih dari 6 bulan baru ada review, terus kemudian saya perbaiki lagi. Tapi perbaikannya tuh rata-rata kan minor ya, karena biasanya itu lebih kepada istilahnya apa ya? Dia itu menggunakan font yang sekian, hurufnya sekian, formatnya, terus kemudian dari mereka. Terus kemudian kalau menggunakan foto atau data nggak boleh sekian. Nah, yang kayak gitu dah. Teknis. Tapi, teknis yang gitu. Kalau misalnya dari segi isi kan konten, mereka tidak terlalu udah lolos lah. Ya. Itu penelitian tahun berapa dan dimuat tahun berapa Mas? Di tahun yang sama atau ganti tahun deh sampai ganti tahun karena ya waktu kita itu cukup lama dari antriannya. Namanya kan ya masih peneliti baru. Iya, kita peneliti baru. Deg-degannya itu lama. Mana nunggunya lama juga. Nah itu yang rada. Dan sebenarnya sih kan kalau dibandingkan dengan nulis waktu di koran dan majalah itu, begitu kita fix terhadap data yang kita pegang kan, kita berani nulis. Tapi kan ini masih ada, jangan-jangan ada cara membahasakan Bang. Tapi ternyata kan kesimpulan saya itu ternyata kan enggak. Sama-sama bahwa di koran dan itu ya begitu kita datanya udah jadi selesai. Jadi nggak ada kaitannya dengan bahwa ini harus bahasa berbunga-bunga, nggak ada lagi. Gitu. Ya. Jadi teman-teman sekaligus juga nih menyemangati teman-teman untuk selalu bikin penelitian terbaru dan kekinian, apa aja yang menarik di sekitar kalian bisa diteliti ya. Baik Mas Nuri, terima kasih sekali sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana penelitiannya yang menunjukkan bahwa TV itu ternyata masih punya power, masih punya kesempatan, masih punya celah untuk bisa hidup dan berkembang lebih luas. Terima kasih Mas Nuri dan semua penonton podcast Cafe Palmerah. Sampai jumpa.